Salam saudara-saudara. Mengapa kita diwajibkan untuk mengasihi? Saudara, hidup adalah belajar mengasihi dan membina hubungan dengan Allah dan sesama. Saudara bisa saja berhasil dalam banyak hal, tetapi jika saudara gagal belajar mengasihi Allah dan sesama, saudara kehilangan makna untuk apa Allah menciptakan dan menempatkan saudara di planet ini. Belajar mengasihi adalah pelajaran yang paling penting. Dalam Matius 22 ayat 38, Yesus mengatakan hukum yang terutama. Mengapa mengasihi sangat penting? Karena Allah adalah kasih dan Allah ingin kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Allah sangat mengasihi kita dan kasih-Nya tanpa syarat. Ada 3 landasan untuk hidup dalam kasih. Yang pertama, kasih Allah pada kita menjadi alasan untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, kasih Allah di dalam kita memberi kita kemampuan untuk mengasihi orang lain. Yang ketiga, kasih Allah melalui kita memberi cara untuk kita mengasihi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mengapa kita diwajibkan untuk mengasihi? Bagian kedua, kita diwajibkan untuk mengasihi karena Allah memerintahkan kita. Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih adalah tindakan berdasarkan kehendak. Kita harus mengasihi orang percaya lain tanpa memikirkan apa perasaan kita terhadap mereka atau sikap tidak mengasihi yang tampak pada mereka. Betapapun sakitnya, kita harus secara aktif, konsisten dan sungguh mengasihi orang percaya yang dibawa Allah ke dalam kehidupan kita, jemaat kita, atau kelompok kecil kita. Kasih adalah perintah. Keputusan kita untuk mengasihi adalah suatu tindakan ketaatan kita kepada Allah. Kasih menuntut komunitas. Kita tidak dapat taat pada perintah Kristus dengan mengisolasi diri. Kita harus berhubungan dengan orang lain agar dapat saling mengasihi. Kasih menuntut standar yang tinggi. Kita harus memperlakukan sesama seperti Kristus memperlakukan kita. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Standar kasih-Nya sangat tinggi, menjangkau mereka yang tidak layak, mengabaikan kekurangan masa lalu, dan lebih mengutamakan kebutuhan yang utama. Kasih adalah tindakan berdasarkan kehendak. Mengapa kita diwajibkan untuk mengasihi? Bagian ketiga, kita mengasihi itu sebagai bukti kalau kita mengasihi Allah. 1 Yohanes 4 ayat 20 berbunyi, Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 7b sampai 8 berkata, Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jika kita tidak dapat mengasihi orang yang duduk di samping kita di gereja, bagaimana mungkin kita dapat berkata kita mengasihi Allah? Esensi dari kasih bukan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lakukan atau sediakan bagi orang lain, tetapi berapa banyak kita telah memberi diri kita. Efesus 5 ayat 2 berkata, Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita mengasihi Allah ketika kita menjadi pelaku firman dan bukan sekedar pendengar saja. Agak mustahil hadir di gereja mendengarkan firman Tuhan selama puluhan tahun, tetapi hanya sedikit melakukan sesuatu bagi orang di sekitar kita, tetapi tetap mengatakan mengasihi Allah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengungkapkan kasih itu, karena kita tidak tahu masih berapa lama kita memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kasih itu. Keadaan selalu berubah. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu kesempatan itu akan datang lagi. Kalau kita ingin mengungkapkan kasih itu, sekaranglah waktunya. Mengapa kita diwajibkan untuk mengasihi? Bagian keempat,
Karena itu menunjukkan bahwa kita telah diselamatkan. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Mengasihi sesama adalah bukti bahwa kita adalah keluarga Allah. Kasih kita adalah buah yang berasal dari persekutuan kita dengan Allah. Ketika kita menjadi keluarga Allah, transformasi dari kematian pada hidup mengubah kita dari orang yang selektif mengasihi menjadi orang yang bebas dan tidak lagi terbatas dalam kasih. Setiap orang yang memiliki kasih seperti ini, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi tanpa kasih seperti Kristus, kita tidak mungkin berkata bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Pertimbangkan hal ini. Jika kita tidak mengasihi orang lain dan jika kita hanya memperhatikan kebutuhan kita sendiri, maka kita perlu bertanya, apakah Kristus ada dalam hidup kita? Hati yang ditransformasi oleh Allah adalah hati yang mengasihi. Mengapa kita diwajibkan untuk mengasihi? Karena merupakan latihan untuk kekekalan. Ibrani 6 ayat 11 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pelajaran terbesar dalam hidup adalah kasih. Allah merancang hidup bagi kita untuk belajar bagaimana mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Kita harus menggunakan hidup ini untuk belajar mengasihi sesama, karena Allah ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih yang kita pelajari sekarang ini untuk selama-lamanya. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Selama kita masih hidup, kita harus tetap mengasihi. Kurikulum tentang kasih bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari sekali saja kemudian diabaikan. Kita harus belajar seumur hidup sampai menghayatinya dengan sungguh dan menyimpannya dalam roh dan jiwa kita. Mengapa kita diwajibkan untuk mengasihi? Bagian ke-6. Karena itu merupakan kesaksian bagi dunia. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seluruh dunia sedang mengamati bagaimana kita saling mengasihi. Yesus memberikan hak pada dunia untuk menguji keaslian iman kita dengan melihat sejauh mana kita saling mengasihi. Kita menunjukkan iman kita bukan dengan peraturan yang kita pegang, melainkan melalui kasih yang kita berikan. Cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menjangkau komunitas kita bagi Kristus adalah mengasihi sesama. Dunia sedang merindukan kasih itu, dan cara kita bermasyarakat diharapkan dapat menjadi garam yang dapat meningkatkan rasa haus mereka pada air hidup. Seluruh dunia sedang menyaksikan bagaimana kita saling mengasihi. Tuhan memberkati.